Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum hafidh-hafidhah? Alhamdulillah ana bi khair. Semoga hafidh-hafidhah di rumah tetap sehat dan tetap semangat belajar Al-Qur'an dan juga belajar dinia serta belajar tematik. Baik hafidh-hafidhah, hari ini kita akan belajar dinia, yakni pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan bermanfaat dunia dan akhirat. Du'aan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik hafidz-hafidhah, Ustadz tidak lupa menyampaikan mufradat hari ini, yakni tentang pensil. Madalakul bilughatil arabiyyah pensil. Mirsamun. Hafidz-hafidhah diulangi di rumah ya. Mirsamun. In English, pencil. In English, pencil. In Arabic, bilughatil arabiyyah, mirsamun. Dalam bahasa Inggris, pencil, dan bahasa Indonesia adalah pensil. Baik, itu mufradat hari ini hafidz-hafidhah. Hafidz-hafidhah, pelajaran hari ini yakni pelajaran 5, menjauhi akhlak tercela. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Tentu, kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Kita butuh keluarga, saudara, teman, dan orang di sekitar kita. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk saling menghargai, menghormati antar sesama. Tetapi di sisi lain, setan selalu mengajak kita kepada keburukan, seperti egois, tidak peduli kepada orang lain, kemudian berkata kasar, dan berbohong. Nah, hafidz-hafidhah, kita harus menjauhkan diri kita dari keburukan, dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang tercela. Bagaimana caranya? Caranya melakukan perintah Allah akan membantu kita jauh dari keburukan. Nah, hari ini hafidz-hafidhah, Ustadz akan jelaskan materi tentang egois. Nah, materi kita egois. Apa itu egois? Egois artinya selalu mementingkan diri sendiri. Orang egois sering tidak peduli dengan orang lain. Bagaimana contohnya? Contohnya yang pertama, selalu ingin menang sendiri, tidak mau mengalah. Itu contoh perilaku egois. Kemudian yang kedua, tidak mau memikirkan perasaan orang lain. Dan yang ketiga, tidak peduli dengan orang lain. Yang keempat, tidak mau menerima kritikan dan saran dari orang lain. Dan yang kelima, sering menyakiti hati orang lain. Yang keenam, melakukan berbagai cara untuk keuntungan diri sendiri. Dan yang ketujuh, tidak suka menolong orang lain. Nah, hafidz-hafidhah, kita jangan sampai ya melakukan contoh-contoh perilaku egois tersebut. Apa bahayanya? Bahayanya yakni yang pertama, tidak memiliki teman. Ayo, siapa yang tidak mau punya teman? Tentu kita semua ingin mempunyai teman yang banyak, teman yang baik. Kemudian jalan rezekinya akan terhambat karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mau mementingkan temannya yang lain, maka jalan rezekinya akan terhambat. Kemudian yang ketiga, tidak mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena dia hanya mementingkan diri sendiri. Yang keempat, kesusahan saat berada dalam kesulitan. Nah, itu bahayanya orang yang mempunyai sifat
egois atau mementingkan diri sendiri atau tidak mau mengalah. Nah, ingin menang sendiri. Nah, bagaimana caranya Ustadz agar kita terhindar dari sifat egois? Caranya yang pertama, selalu berusaha untuk menolong dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa egois adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat egois. Dan yang keempat, menyadari bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama, hak untuk berteman dan hak lainnya. Kemudian yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh yang dapat menjauhkan diri dari keburukan, dari sifat-sifat tercela. Contohnya seperti sifat egois. Nah, hafidz-hafidz, itu pelajaran kita hari ini tentang sifat egois. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah agar dijauhkan dari sifat egois. Dan pertemuan selanjutnya Ustadz nanti akan bahas tentang berkata kasar dan juga berkata bohong. Nah, Ustadz akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Mari kita ucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.